Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? It's okay, ya. Senang bernyanyi? Ini adalah satu keistimewaan yang luar biasa. Itu pada abad ke-17. Orang baptis baru mulai nyanyi. Tadinya tidak nyanyi, ya. Tidak. Kenapa? Karena dianiaya mana bisa nyanyi dong. Kan ketahuan lokasinya akan ditangkap. Jadi tidak nyanyi. Setelah tidak dianiaya lagi, ya, Benjamin Keach adalah gembala yang pertama kali memperkenalkan orang baptis untuk nyanyi. Dan dia ditentang habis. Ya. 10 tahun dia mau nyanyi, jemaatnya nggak mau nyanyi. Hebat sekali. Setelah 10 tahun, akhirnya ditetapkan nyanyi. Separuhan jemaat keluar, berdiri di bawah pohon, nggak mau nyanyi. Luar biasa, saya baca sejarah juga. Ini hebat nih, nggak mau nyanyi mereka. Kenapa? Karena nyanyi itu duniawi. Jadi nggak nyanyi. Ya. Akhirnya gereja terpecah dua. Terpecah dua, yang mau nyanyi tinggal, yang tidak mau nyanyi pindah. Dan lama-lama, akhirnya orang Kristen senang nyanyi. Amin. Senang nyanyi, ya, puji Tuhan. Ya, gitu. Oke, hari ini saya ingin mengajak jemaat untuk merenungkan beberapa ayat. Ini kenapa lagi? Sudah 2 biji masih hilang-hilang ya? Coba. Halo? Ya. Double. Ya. Baik. Kita baca 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4. Ya. Kita baca dari ayat 6 sampai 10. 1 Timotius pasal 4 dari ayat 6 sampai 10. Bunyinya demikian. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang dicatatkan bagi kami. Tuhan, tolonglah agar kami melalui firman-Mu ini, Tuhan, kami sungguh-sungguh memahami apa yang Engkau inginkan dari manusia pada umumnya dan dari kami yang sudah menjadi murid-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ini tulisan Rasul Paulus kepada Timotius yang pertama. Kemudian dia ada menulis surat yang kedua. Ini yang pertama. Disampaikan kepada Timotius yang waktu itu diperkirakan dia menjadi gembala di jemaat Efesus. Jadi ini dari gembala senior tulis surat kepada muridnya, junior. Dan ada banyak nasihat di dalamnya.
Ya, surat Timotius ini kita kategorikan ini surat penggembalaan. Surat untuk gembala. Surat penggembalaan, dan ada banyak nasihat di dalamnya. Dan di antaranya adalah yang barusan kita baca ini, sepenggal saja. Tapi sepenggal ini pun sudah sangat-sangat amat berarti. Nah, coba di sini dikatakan. Yang pertama sekali, sebenarnya saya ingin hari ini mengajak jemaat untuk melihat ayat 8-nya. Ayat 8-nya itu adalah latihan badani olahraga, ya, olahraga katanya ya, terbatas gunanya. Kalau di bahasa asli ya dibilang gunanya sedikit. Makanya di King James Version diterjemahkan profit little. Ya, jadi sedikit saja untungnya. Gitu. Tetapi katanya ya ibadah sebenarnya di sini diterjemahkan ibadah itu di bahasa aslinya tuh eusebia. Lebih tepat diterjemahkan dengan kesalehan. Makanya King James Version menerjemahkan dengan godliness, ya. Godliness, kesalehan. Ya. Jadi kesalehan ya, itu berguna dalam segala hal. Ya, kesalehan berguna untuk semua hal katanya, karena mengandung janji baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Nah, ini pembandingannya. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi di atasnya Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa dia harus sering-sering dan jangan bosan-bosan ya, mengingatkan hal-hal basic iman kekristenan. Oleh sebab itu hal-hal basic, soal-soal pokok iman, ya, soal-soal pokok iman kita di sini itu harus diulangi sampai kita betul-betul ya, bukan cuma pernah mendengarnya, tetapi bahkan meresap ke dalam hati kita. Meresap ya. Dan kemudian dari dalam hati kita pun akan terbitlah berbagai hal positif. Ya. Seperti mata air yang memancarkan air yang sejuk, yang segar. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya, soal-soal pokok iman banyak sekali di atas disampaikan. Soal-soal pokok ya, katanya ya, ajaran yang sehat yang kau ikuti selama ini. Karena Rasul Paulus menyampaikan pengajaran kepada Timotius, pengajaran yang sehat. Jadi pengajaran sehat itu adalah pengajaran yang memakai akal sehat. Ya, pengajaran yang memakai akal sehat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Sekarang ini zaman medsos. Menurut Google 45.000 denominasi Kristen. Nah, kalau 45.000 denominasi Kristen, Anda bisa bayangkan kekristenan itu sudah seperti hutan lebat. Sudah seperti hutan lebat. Banyak orang tanya sama saya, jadi mana yang benar, Pak? Wah, mana yang benar? Ketika kita bertanya mana yang benar, berarti standarnya apa dulu? Standarnya apa dulu? Ya. Kalau dua hal yang relatif, ya kita sering, bahkan di post kemana-mana, dua orang ribut, angka 6, saya lihat di sini 9, dia lihat dari sana 6. Jadi ribut sampai matahari terbit, terbenam lagi, nggak selesai, karena saya bilang 9, dia bilang 6. Ini nggak selesai. Betul nggak? Jadi mana yang benar? Dari 45.000 denominasi Kristen itu mana yang benar? Sekali lagi, ketika kita bertanya mana yang benar, berarti diukur dulu pakai apa? Ya kan? Diukur dulu pakai apa? Baru bisa. Wah, saya tak dapat bayangkan. Saya baca satu artikel. Pesawat dari Kanada terbang ke Amerika, sampai separuh jalan habis minyak. Untung katanya dia punya pilot jago, seringkali main itu wara layangnya itu ya, sehingga dia walaupun tidak ada minyak, dia berhasil mendaratkan pesawatnya di tepi pantai yang banyak pasir.
Akhirnya diselidikilah. Masalahnya di mana? Tahu nggak masalahnya di mana? Di Kanada pakai liter minyaknya, di Amerika pakai galon. Nah, loh bayangkan. Kalau kita di sini kan kita kan pakai kilometer, mereka pakai mil, betul nggak? 1 mil dengan itu berapa kilometer? Beda gitu. Jadi di Amerika itu jadi pilotnya bilang isi sekian galon, ya loh. Sekian galon. Yang mendengar itu kru lapangannya itu, tahu nggak? Dia isi, dia dengar jumlahnya aja, ya loh. 100 galon. 100, dia pikir isi 100 liter. Dia isi 100 liter, bukan 100 galon. 100 galon itu 400 liter. Dibandingkan dengan 100 liter. Makanya pesawatnya terbang, ya toh. Baru belum separuh jalan, lampunya kedip-kedip, habis minyak. Lah, gimana ini? Habis minyak, ya toh. Ternyata salah ukuran. Yang satu pakai standar galon, yang satu pakai standar liter. Enggak hati-hati. Nah, sama. Kebenaran diukur pakai apa? Ya, seringkali orang mau ribut besar. Sampai kadang-kadang saya capek ya. Ada satu anak muda dia ribut terus sama saya di medsos. Saya bilang, kamu kelihatannya begitu cepat karena kamu pakai laptop. Sedangkan saya bilang saya punya jari hampir nggak berasa ini. Udah puter-puter begini nggak berasa. Kenapa? Nggak ada ujung-ujungnya kemana arahnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kita mengukur kebenaran? Pakai apa? Tadi Rasul Paulus bilang apa? Ajaran yang sehat. Sehat itu pakai akal sehat. Akal sehat. Logika. Ya. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Ini tadi, ya kan? Masuk akal nggak? Oh, Pak itu nggak bisa pakai logika. Siapa bilang? Kenapa? Karena Injil tidak disuruh diberitakan kepada monyet yang nggak bisa berpikir, betul nggak? Kepada orang kita bisa berpikir. Jadi apa? Pakai logika, dipikir, benar tidak? Itu alat satu. Yang kedua, ini dia, Alkitab di tangan kita. Di tangan kita ada firman Tuhan. Jadi, ya, dengan dua inilah diklopkan dengan logika akal budi kita dan Alkitab firman Tuhan, maka sebenarnya bisa dapatkan kebenaran. Standarnya itu. Sambil saya membuat satu kata-kata dalam frame, ya, bahwa saya bilang tidak perlu berdebat. Percuma berdebat dengan berbagai kelompok. Yang perlu cuma apa? Suruh nyalakan akal sehatnya. Maka semua agama yang tidak pakai akal sehat akan bertumbangan. Termasuk kekristenan. Pasti bertumbangan. Saudara yang saya kasih dalam. Asal apa? Tenangkan diri. Jangan pakai emosi. Jangan marah. Apalagi maki-maki orang. Saya sering berkata apa? Kalau kau mulai maki saya, mulai maki-maki orang, justru itu menandakan di dalam kamu ada roh yang gak beres. Apalagi yang kamu mau argumentasikan kebenaran, nggak bisa, tidak bisa pakai begitu. Jadi pakai akal budi. Maka itulah Tuhan Yesus ngomong kepada orang-orang Farisi ahli Taurat ketika mereka bertanya dia hukum apa yang paling besar. Di dalam Matius 22 ayat 37 dia bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap apa? Akal budimu. Jadi pakai akal budi. Pakai akal budi. Dipikirkan. Ya, no? Kalau pakai akal budi dipikirkan, maka agama-agama semua bertumbangan. Ya, no? Di mana ada logikanya kok tikus disembah? Coba bayangkan. Betul nggak? Kita setengah mati mau habisin dia di sini itu ya. Gimana? Ya enggak? Di mana logikanya? Di mana logikanya itu sapi boleh disembah? Di mana logikanya ya? Sampai kencing onta dihargai, di mana logikanya gitu ya? Di mana logikanya masuk surga di sana boleh pesta seks? Di mana logikanya? Kalau memang itu benar, buat minta turun saya. Saya tidak mau gitu. Sekarang saja mau pergi ke pelacuran kita bilang, baru sampai tangganya apa? Kaget dong.
Saya pernah ke Genting itu Malaysia sana, saudara ya. Ya, nah mau lihat-lihat di situ. Sampai sana. Sebenarnya ada satu permainan yang saya sampai sekarang saya nyesel, saya nggak main itu, tahu nggak apa? Yang pakai kipas besar ditiup dari bawah itu, jadi kita bisa melayang gitu kan, gitu. Gitu, mau melayang gitu kan. Saya bilang sama Simo, saya kepingin lu, saya bilang itu ya lo, ini bayar berapa jadi bisa melayang begitu, saya kepingin sekali, saya bilang gitu kan. Simo bilang oke. Pas tahu apa? Ringgitnya habis, nah tuker. Tahu nggak apa? Celakanya di situ, tempat tukar duitnya itu di kasino, di bawah, masuk ke bawah sana kasino. Tanya sama satpamnya di mana kita mau tukar duit ini, katanya di bawah sana di dalam kasino. Mau masuk di tangga, saya sama Simo bilang, ini kalau ada orang foto ini Pak Suhento masuk kasino ini ngawur ini katanya. Ya kan, ini ngawur ini gitu, ini kacau ini gitu kan. Sampai nggak jadi, waduh, saya sebenarnya sayang lah pulang ke Indonesia. Saya bilang, cuman satu yang saya belum berhasil, sebenarnya saya bisa terbang begitu, saya bilang gitu ya. Gara-gara cuman nggak mau masuk ke dalam kasino tuker duit itu aja, teman. Takut apa? Nanti orang salah sangka. Lah kalau di surga ada pelacuran, ngawur nggak? Kan saya bilang cukup dinyalakan logikanya, akal sehat saja, betul nggak? Nah, oke. Berbagai agama, kita persempit sekarang di dalam dunia kekristenan. Saya sesumbar. Nah, orang bilang Pak Suhento terlalu sombong. Saya bilang tidak. Ya. Kamu hanya perlu merendahkan hati, coba berpikir. Saya bilang orang Kristen, saya bilang, ya puter di banyak gereja. Kalau mereka sungguh-sungguh mencari gereja yang benar, mereka pasti ketemu GBIA. Terlalu sombong. Enggak. Karena saya sudah buktikan saya sendiri. Ya. Saya sendiri sudah buktikan. Saya adalah orang yang cari kebenaran. Saya pernah di Protestan, di Injili, di karismatik, di semua. Saya sudah. Ya. Loncat sana, loncat sini, cuma mau ketemu yang benar. Karismatik, orang-orang karismatik ribut sama saya. Pak Suhento nggak ngerti karismatik. Saya bilang, kau umur berapa? Ya. Kamu masih ada ingus di hidung kamu. Saya bilang, saya udah jingkrak di atas mimbar. Ya loh, ya nggak? Saya bilang, Morris Serolo datang pertama kali di Istora Senayan. Saya salah satu asyur yang tukang doain orang yang katanya sembuh. Itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi, kalau orang sungguh-sungguh cari kebenaran, kalau dia sungguh-sungguh cari kebenaran, dan dia mencari, saya mau ketemu gereja yang benar. Pasti ketemu mana? Pasti ketemu GBIA. Ujung-ujungnya. Nah, kalau sudah ketemu GBIA masih cari kebenaran nggak? Cari aja. Cari. Betul nggak? Kalau ketemu gereja yang benar, silakan pindah. Dan sebelum pindah, tolong kasih tahu saya. Karena saya mau ikut pindah juga. Jadi kita pindah rame-rame. Nah, saudara yang saya kasih tahu. Jadi gini, pakai logika, pakai akal budi yang Tuhan berikan kepada kita, plus firman-Nya. Kata Paulus di sini, ya, terdidik ya dalam soal-soal pokok iman kita, dalam ajaran sehat, ya. Ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Aduh, tahayul ya, ini ya macam-macam cerita nih tahayul. Tahayul itu barang nggak benar. Ini zaman modern ini bukan tahayul. Tahu nggak apa? AI. Waduh, segala macam kita bingung. Ini benar apa palsu? Betul nggak? Wah, sampai foto orang, ya, Simo bilang itu AI. Saya bilang kelihatannya bukan AI. Jadi kita segala macam hal sekarang tuh kita makin hari itu makin bingung. Ini asli apa palsu? Asli apa palsu? Betul nggak? Wow. Ya. Bahkan kita bisa salah forward, ya loh. Yang belum pasti kita sudah forward, orang bilang apa? Pak, katanya, itu bohongan punya. Hah? Gitu. Jadi saya sudah terlibat di dalam membohongi orang gitu. Kan kita forward begitu.
Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, bayangkan, ya, jangan terkena tahayul dan dongeng nenek tua, Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang satu masa itu bioskop down. Sekarang hampir tidak ada orang ke bioskop lagi, ya nggak? Hampir tidak ada. Lah, sekarang bioskop datang ke kita. Dulu kita yang datang ke bioskop. Sekarang bioskop datang ke tangan kita. Tadinya ya, saya berpikir bahwa produser film ini bakalan down, bakalan anjlok. Ternyata tidak. Sekarang mereka bikin ya toh film-film yang waduh jadi tersebar. Jadi kalau mau langganan ya apa namanya tuh Netflix apa segala macam itu sampai ramenya minta ampun. Nah, ya toh dengan apa pinter sekali meramu dia punya cerita, ya toh ramu cerita sampai apa dong nggak? Sampai ada orang ya, anaknya hilang saja tidak tahu. Ya, saking terpengaruh itu ya. Nah, itu kategori dongeng nenek tua nggak? Kategori itu nggak? Ya. Bayangkan, kita terhisap ke dalamnya, ikut sampai sepenuh hati di situ. Banyak kerjaan di rumah berantakan segala macam gara-gara ikutin film itu. Ya. Luar biasa. Ya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak keluarga sudah berantakan. Ya. Banyak keluarga sudah berantakan. Bayangkan, ya, ada yang nonton sampai malam-malam. Ini kalau mahasiswa-mahasiswi, kalau siang hari saya lihat mereka muka mulai ngantuk-ngantuk. Saya sangat curiga malam-malam mereka itu, tahu nggak? Kenapa? Ini zaman sekarang dalam selimut aja bisa gitu kan? Temen nggak tahu dia apa dia bikin dalam selimut gitu, nggak tidur semalaman gitu. Ya. Besok bangunnya begini, nggak jelas ya toh. Dengar khotbah ya kayaknya bener gitu, kelihatannya lihat di depan tapi lihatnya kosong gitu kan. Kosong tak berkedip gitu ya enggak. Ini apa-apaan ini ya toh. Ini gawat ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya, dongeng nenek tua sangat-sangat merusak ya. Dan sekarang ada banyak yang merusak. Ada orang sampai bilang apa? Aduh Pak, ya toh. Istrinya sampai tidak urus anaknya ke sekolah segala macam. Kenapa? Ya karena dia nonton, entah baca, entah nonton kan. Sampai malam-malam sudah capek, tertidur, nggak bisa bangun pagi. Anaknya mau sekolah, mau nggak sekolah, dibiarin aja. Ya ampun, ya toh. Jangankan mau kasih sarapan, betul nggak? Akhirnya sarapannya diserahkan ke Pak Prabowo. Gitu. Ini gimana ini dunia ini? Sekarang ini kacau balau ini, ya toh. Betul nggak ya? Aduh, zaman kami masih muda, tanya Indosimu. Kami bangun pagi-pagi sudah siapin anak, takut dia nanti di sekolahan lapar bagaimana, ya toh? Ini kan nggak bisa masuk pelajaran kalau perutnya keroncongan lapar ya, nggak bisa masuk gitu loh. Tapi kalau ibu sudah kena penyakit dongeng nenek tua, gawat itu ya. Benar ya dong. Ya. Sebenarnya ini hanya model baru. Model lamanya dulu, tau nggak model lamanya? Waduh, model lamanya dulu tuh ada cerita silat Koping Ho, tahu nggak ya dong? Waduh, saya punya saudara sepupu ya dong. Kuliah sampai nggak tamat-tamat gara-gara Koping Ho itu. Padahal dia harapan bapaknya satu-satunya. Harapan bapaknya habis gitu ya. Tapi tahu nggak apa? Ya ampun, tahu nggak? Itu buku cerita silat Koping Ho bisa ditumpuk setinggi begini. Ya. Habis satu ganti gitu ya. Bayangkan, ya, Koping Ho. Ya. Nah, zaman sekarang beda lagi ini. Zaman sekarang dia HP ini ya. Bisa kacau sekali, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Paulus ingatkan Timotius agar Timotius ingatkan kepada jemaat ya, bahwa itu sangat berbahaya ya. Dongeng nenek tua katanya ini ya, jauhilah tahayul ya.
Ini cerita dibuat-buat, skenarionya paling-paling sekitar orang miskin tiba-tiba ketemu orang kaya, gitulah gitu ya toh kira-kira ya, menolong orang di restoran ya toh ya, melayani tahu-taunya dia big boss ya, nanti kemudian apa ya dikasih kerjaan lebih hebat ya, kira-kira berkisar segitu gitu ya. Ya, ada yang jatuh cinta, cinta pertama segala ya diputer-puter di situ gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dia bilang apa? Jauhi semuanya itu. Terus, nah latihlah dirimu beribadah. Sebenarnya kata beribadah tadi saya bilang di situ. Di dalam bahasa aslinya lebih tepat diterjemahkan latihlah dalam kesalehan. Ya, hidup saleh, hidup saleh. Nah kemudian selanjutnya di ayat yang ke-8 nah, latihan badani terbatas gunanya. Saya bilang di bahasa aslinya bilang sedikit gunanya. Ada gunanya. Olahraga ada guna nggak? Waduh, ada. Gitu. Olahraga ada gunanya. Ya. Olahraga ada gunanya. Makanya banyak orang olahraga sekarang ini. Terus di dunia ini ada banyak yang barang berguna kok. Betul nggak? Ya. Bekerja berguna nggak? Berguna. Banyak, bukan sedikit gunanya. Banyak gunanya. Gitu. Memasak berguna nggak? Oh berguna, memasak berguna, ya toh. Lebih-lebih wanita itu harus belajar masak. Saya ingat 30 lebih tahun yang lalu, ya, saya bilang kepada satu orang wanita, saya bilang, kamu kalau ada rencana mau menikah, kamu harus belajar masak. Oh enggak lah, saya bilang gini loh, saya bilang, selagi masih mau hidup, manusia itu perlu makan. Kamu mau berkeluarga, saya bilang. Kalau nggak bisa masak gimana? Ya, semuanya dibeli aja. Ya kalau sekarang segalanya dibeli, bagaimana? Nggak bisa. Sebagai satu keluarga, ya, minimum kita harus bisa melakukan masak yang sederhana. Masa misalnya gitu ya, goreng telur aja salah. Waduh, gimana ini? Saya bilang, ini kacau, betul nggak? Kacau ya. Zaman dulu punya wanita, coba tanya yang tua-tua itu. Zaman dulu punya wanita, selain belajar masak, belajar sulam-sulam, ya nggak jahit-jahit baju yang robek, ya loh, yang begitu-begitu. Sekarang sih nggak lagi baju yang robek dibuang gitu ya, langsung beli yang baru gitu. Nah, tapi zaman dulu wanitanya lebih ready gitu ya, lebih ready semuanya untuk keluarga punya keperluan itu penting. Nah inilah orang tua harus mengajar kepada anak-anaknya. Olahraga penting nggak? Boleh nggak? Boleh. Ada kegunaannya? Ada. Bekerja ada gunanya nggak? Ada, harus. Memasak berguna nggak? Sangat berguna. Betul nggak? Ya. Nah wanita-wanita diajar bagaimana bisa masak. Kalau susah diajar di rumah, datangin ke sini aja di asrama di sini suruh masak sini gitu ya. Nah kenapa tahu nggak? Karena banyak orang tuh begini, ini kira-kira saya hati bapak gitu ya. Saya sekarang sih nggak khawatir anak saya menikah dengan siapa lagi, betul nggak? Kan sudah menikah semua. Nah, saya khawatir sekarang itu apa? Cucu saya menikah sama siapa? Ya. Nah, kadang-kadang kita pikir begini, kita berharap ya anak cucu kita menikah dengan orang baik. Bukankah anak cucu orang lain juga berharap menikah dengan orang baik, betul nggak? Lah kalau anak atau cucu kita tidak sebaik, ya toh, maka anak orang lain yang menikah dengan anak sama cucu kita terperangkap, ya kan, kena jerat, ngawur ini, betul nggak? Ya toh? Nah orang Kristen harus berpikir begini, ya toh. Saya sangat berharap anak dan cucu saya ini nanti kalau mereka besar, mereka akan menikah dengan orang yang baik, dapat suami yang baik, dapat istri yang baik. Maka kita juga mempersiapkan mereka untuk menjadi ya wanita yang baik, laki-laki yang baik. Baru seimbang. Jadi ketika anak orang lain menikah dengan anak kita, sama-sama dapat yang baik. Begitulah. Nah, saudara yang saya kasih tahu. Jadi latihan badani, olahraga ada gunanya. Oh, banyak gunanya. Ya.
Sedikit padahal kita bilang sini ya. Terus memasak, urus rumah tangga, cari duit dan lain sebagainya. Tadi di sekolah minggu kami bicara soal cari duit. Karena ada ayat Alkitab di dalam Roma pasal 13 ayat 8 bilang tidak boleh berhutang. Orang Kristen jangan berhutang. Tanya lu bagaimana ini? Saya bilang, lalu kita membahas tadi, berhutang yang model apa tahu nggak? Berhutang, kalau yang kredit rumah, saya bilang ya, itu kredit rumah kan rumahnya 500 juta. Ya, kita disuruh bayar 20% kan 100 juta. Sisa 400 juta kredit. Katanya kalau hari pengangkatan nanti kita diangkat, sisa hutangnya gimana? Itu siapa yang bayar? Nah, saudara kasih mana kan saya bilang. Nah, oke, saya bilang, kalau yang macam begini, sisa hutangnya akan ditarik sama bank, ya kan? Nggak rugi. Jadi kita naik ke surga happy di sana, betul kan? Nah, tapi kalau yang tidak pakai agunan, saya bilang gitu. Kalau kita mobil punya kan ya, saya kredit mobil, ya mobilnya 500 juta, saya udah bayar 100, 400 juta. Kalau Tuhan datang bunyi sangkakala saya naik ke atas, ya nanti ya Toyota ngambil aja mobilnya kan, balik modalnya gitu. Sekarang kalau pinjam duit sama orang, saya bilang yang nggak pakai agunan, Tuhan angkat saya naik ke surga, saya bilang, masih utang saya sama dia. Nah itu ya. Jadi tadi di sekolah minggu kami bicara bahwa orang Kristen ya, kita itu walaupun dunia sengetnya seperti apa, kacaunya seperti apa sebenarnya, orang Kristen haruslah orang yang berdiri tegak. Orang Kristen orang yang berdiri tegak. Berdiri tegak dari sejak kita muda. Ya, kita sudah membiasakan satu kehidupan yang bagus. Ya. Tidak misalnya besar pasak daripada tiang. Ya. Ini adalah model-model kehidupan yang bagus. Yang dimana atau enggak di dunia barat di sana semakin kacau, semakin terkikis. Semakin terkikis. Wow, kacau balau. Nah, itulah mengapa di ayat yang ke-8 katanya latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah, kesalehan sebenarnya di sini. Ya, kesalehan ya itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Jadi kesalehan, hidup saleh, hidup benar sebagai orang Kristen yang patuh kepada Alkitab, patuh kepada Tuhan. Itu banyak keuntungannya untuk hidup sekarang ini katanya. Untuk hidup sekarang ini aja. Kenapa untuk hidup sekarang ini? Karena dengan kekristenan yang baik, dengan hidup saleh, mau mengasihi Tuhan, mau mematuhi firman-Nya, kita membangun rumah tangga yang bagus. Kita membangun rumah tangga yang bagus. Membangun rumah tangga yang bagus, kita berhasil mendidik anak kita dengan benar, kemudian anak kita, cucu kita, dan seterusnya. Wah, itu lebih daripada kamu kerja apapun yang lain, semuanya untungnya ada sedikit. Tapi kesalehan, sini katanya untungnya banyak. Nah, kenapa? Bandingannya apa? Saya dipostkan video pendek. Ya. Satu orang nenek sudah kira-kira 70 lebih. Ya. Bikin tenda di depan toko orang, nggak punya rumah, tinggal di emperan. Pakai plastik gitu. Ya, yang punya toko telepon polisi. Ini di Amerika. Ya, telepon polisi, polisi datang. Ya. Mana boleh kau bikin tenda di depan toko orang kan ya? Mau digusur, tapi polisinya aja ibah. Aduh ya, gimana ini loh? Tanya, ndak ada rumah. Nah, gimana? Dia bilang apa? Saya sebenarnya punya anak. Tadinya ada rumah. Sejak suami saya meninggal, anak saya usir saya. Wah, ampun ya. Anaknya usir dia sejak suaminya meninggal. Jadi sekarang saya sebatang kara. Saya nggak tahu mau di mana. Akhirnya beli plastik dan tinggal di depan toko orang. Polisinya yang mau tangkap dia malah jadi kasihan keluar duit. Tolongin dia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Kalau kita investigasi, kita telusurin, ini ibu tua ini, ya, bikin apa dia? Mungkin dia tidak percaya Tuhan. Makanya dia tidak tergabung ke dalam satu gereja. Entah apa yang dia buat. Ya. Kalau dari muda dia tidak percaya Tuhan, tidak diselamatkan. Didikan apa yang sudah disampaikan kepada anaknya?
yang sampai bisa usir mamanya, ya, dan harus tinggal di depan toko orang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin waktu kecil maknya bawa anaknya olahraga, makanya olahraga bisa, tapi dikit gunanya. Mungkin ngajarin cari duit dan lain sebagainya, bagus. Nggak ada orang cari duit masa nggak bagus, betul nggak? Bagus. Lakukan hal yang lain, bagus. Cuman satu hal yang orang tuanya gagal mengajarkan, kesalehan. Ya. Tidak membawa anaknya diselamatkan percaya Tuhan dan hidup saleh, mengikuti ajaran Alkitab. Dan efek sampingnya dia ngerasakan, dia terima. Ya. Siapapun yang melihat video itu bisa menangis. Ya. Sampai-sampai saya dengar, nggak tahu berapa persen benarnya, Perdana Menteri Lee Kuan Yew ubah hak waris, hukum hak waris di Singapura. Gara-gara apa? Ada satu orang yang sangat kaya, teman-temannya semuanya tahu dia kaya. Satu hari, ya, karena dia punya rumah, dia punya perusahaan, semuanya sudah dialihkan kepada anaknya. Nah, dialihkan kepada anaknya. Akhirnya apa? Mantunya usir dia keluar, ya, dari rumah. Dia tidak punya apa-apa. Akhirnya di tepi jalan dia meminta-minta. Temennya ya dia, kamu sih itu kan? Dia bukan. Dia malu. Bener, ini kan kamu sih itu kan? Akhirnya kasih tahu teman-teman yang lain. Ini teman kita si Anu, kenapa sekarang jadi miskin begitu sampai tepi jalan? Akhirnya mereka semuanya bawa dia, teman-temannya datang dia. Lalu dia cerita, dia bilang apa? Saya diusir sama anak, sama mantu saya. Loh kenapa bisa begitu? Kamu kan punya perusahaan, semuanya saya sudah alihkan kepada mereka. Dan mereka, teman-temannya itu datang lapor kepada Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew bilang, ubah itu undang-undangnya. Sebelum mati tidak bisa diubahkan. Apa jatuh ke tangan itu. Waduh, saya bilang. Nah tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa banyaknya cerita-cerita, betapa banyaknya orang tua yang tinggal dengan anak mantunya segala macam yang sangat menderita karena mereka tidak mengasihi dan menghormatinya. Saudara, kamu boleh bawa anak kamu olahraga, sekalian bawa anjing juga. Ya. Ajarin anakmu memasak-masak dan lain sebagainya. Ya. Dan ajar mereka cari duit yang banyak. Ya. Sampai apa? Ya. Di kepalanya cuma ada duit doang. Kalau omong yang lain nggak minat, kalau duit langsung. Ya. Dan bisa kaya, raya dan hebat sekali, saudara. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau dia tidak di dalam Tuhan, tidak ada kesalehan di dalamnya, kira-kira apa yang terjadi? Ya, apa yang akan terjadi? Nah inilah ayat Alkitab yang berbunyi demikian ini. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah atau kesalehan itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini, sekarang ini. Mengandung janji, membawa efek yang positif. Orang-orang di Amerika, sekarang orang Kristen di Amerika bersorak-sorai. Banyak diwawancarain saya lihat di YouTube. We are very, very thankful. We are gracious. Apa? Kenapa? Donald Trump terpilih. Kenapa? Wah, Trump itu apa? Yang hilang dari Amerika itu adalah kekristenan. Setiap rumah harus ada Alkitab sekarang. Ya, kenapa? Karena ya, orang berhikmat dapat melihat dengan sangat jelas. Ketika manusia jadi ateis dan dia percaya dia datang dari monyet, maka dia lihat bapaknya itu monyet tua. Betul nggak? Karena manusia dari monyet, jadi ini maknya itu nenek monyet, nenek tua ini. Ini kacau semuanya. Semuanya akan kacau. Maka manusia akan kehilangan respek antar manusia. Maka moral akan degradasi, turun drastis. Akhirnya rasa malu hilang. Rasa segan dengan orang hilang, semuanya akan hilang.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Akhirnya apa? Makin hari makin individualistis. Kamu urus kamu, saya urus saya. Jangan omong-omongin orang. Jadi apapun yang dia perbuat aja sekehendak hatinya. Kacau balau, saudara. Dunia ini kacau balau. Nah, itulah sebabnya katanya bahwa kesalehan banyak gunanya untuk hidup sekarang ini saja. Banyak gunanya untuk hidup sekarang ini. Anda bisa bayangkan ya, keadaan dunia ini tanpa orang yang saleh, yang percaya ada Tuhan, yang menjunjung tinggi moral, yang memegang Alkitab, maka dunia ini akan kembali ke Kejadian pasal 6 zaman Nuh, di mana semua yang muncul dari hati mereka adalah jahat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, dulu itu Sinta tahu, kita dulu di gereja lama namanya tuh Kok Sin Mei itu, tahu di pasti itu. Dia kena kanker itu. Lalu bawa ke Cina di sana. Dia pulang kasih tahu saya, aduh Bu, dia bilang orang Cina itu jahat sekali. Saya bilang, kenapa? Kamu kan orang Cina juga. Orang Cina jahat. Saya bilang, kenapa jahatnya? Dia bilang gila katanya. Kita mau ke rumah sakit aja, ya toh. Itu naik taksi mereka sampai yang di seberang sini. Padahal rumah sakit itu di seberang jalan sana gitu. Kita suruh dia mutar, nggak mau katanya. Dia nggak mau mutar. Ya, kamu turun sini jadi nyebrang jalan sendiri gitu. Padahal ini orang sakit loh, bukan orang sehat. Gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tahu nggak kenapa? Di Cina itu dulu ya, walaupun mereka tidak Kristen, masih menghormati Konghucu. Masih menghormati Konghucu. Enggak Kristen, tapi masih hormati. Konghucu mengajarkan hal yang bagus. Hal yang bagus. Ya. Janganlah kau perbuat sesuatu yang kau tidak mau orang lain perbuat padamu. Bagus. Tapi komunis muncul, babat habis Konghucu. Babat habis. Pakai bulldozer. Babat habis. Akhirnya apa? Wah, di sana orang nggak ada Tuhan, nggak ada Konghucu. Ya, semau-mau dia. Akhirnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya bilang apa? Ini kalau yang mau dagang dengan orang datang dari Cina, hati-hati loh. Penuh dengan penipu soalnya. Benar gitu. Nah, kalau negara yang walaupun tidak Kristen, tapi masih ada pengajar moralnya masih bagus. Pengajaran moralnya ya, Konghucu. Ya, seperti di Taiwan masih boleh. Ya, Taiwan itu, ya, pendiri Taiwan itu Chiang Kai-shek itu Kristen. Ya, orang Kristen. Dr. Sun Yat-sen ya, yang mendirikan Cina Republik sebenarnya itu Kristen. Ya. Mereka Kristen. Sun Yat-sen Kristen, Chiang Kai-shek Kristen. Ya. Nah, Konghucu itu masih diadopsi, dihormati amat sangat di Taiwan. Ya. Sehingga apa? Walaupun mereka tidak percaya Tuhan Yesus, tapi secara moral masih oke. Banyak tahun yang lalu, itu Ibu Rebecca pasti ingat, ada teman kami orang hamba Tuhan, dia pergi ke Taiwan mau kuliah, bawa 20.000 US dollar, ya, taruh di dalam tas 20.000 US dollar, hujan lagi, jadi dia ada bawa payung, ya loh. Akhirnya tasnya digantungkan di bangku di depan, sama dia punya payung. Tiba-tiba udah nyampe di tempat dia yang mau tuju, dia turun ambil payungnya, tasnya ditinggal di situ. Ya. Jadi tasnya ditinggal di dalam bus itu, 20.000 US dollar loh, ya. Tahun 80-an, Anda bisa bayangkan ya. Dia bilang dia turun dari bus itu mau pingsan, kunang-kunang. Jadi dia mengingat uangnya 20.000 US dollar, seluruh nyawa saya udah dibawa pergi sama bus itu. Nah, orang toko itu tanya dia, apa masalahnya, kenapa begitu? Dia ceritakan, dia bilang, duit saya semuanya ada di dalam situ, dalam tas 20.000. Itu orang toko bilang, kamu duduk baik-baik sini dulu. Nanti itu mobil akan putar satu kali ke satu kota itu kota Taipei, putar, nanti akan nyampe di sini lagi. Dia tunggu, kan nomornya sama, putar, tunggu deh. Sampai dia lihat ini supir yang tadi, gitu ya. Dia naik ke atasnya, dia lihat tasnya masih gantung di situ. Dia ambil tasnya, dikasih tahu supir, ini tas saya tadi. Sekali dia lihat di dalamnya 20.000 US dollar masih utuh. Ya. Nah, saya bilang, karena apa? Mereka masih menghormati Konghucu. Ya. Nah, orang-orang Tionghoa zaman dulu masih begitu.
Tapi sekarang komunis habisin Konghucu. Ya habisin Konghucu. Kristen nggak boleh masuk. Kristen nggak boleh masuk. Yang boleh apa sekarang di sana? Wah, ya. Yang boleh ada COVID boleh masuk. Ngawur deh. Kacau balau lah dunia ini, betul nggak? Ya. Kacau balau lah. Nah akhirnya ya tahu kita latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini sekarang masih ada lanjut maupun untuk hidup yang akan datang. Untuk hidup yang akan datang, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup yang akan datang apa? Hidup kekal. Hidup kekal bersama Tuhan. Kalau tidak ada hidup kekal, tidak ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, Yesus tidak bangkit. Ya. Kalau Yesus tidak bangkit, semua cerita di Injil bohong. Ya. Cerita Tuhan Yesus tentang Lazarus dan orang kaya bohong. Semuanya. Tapi karena kita percaya itu benar. Itu benar. Cerita orang kaya dan Lazarus itu benar. Ya, bahwa Yesus Kristus bangkit itu benar. Ya. Dan dia menjanjikan setiap orang yang percaya kepadanya akan bangkit. Akan hidup. Anda percaya itu? Amin. Ya, saya percaya. Saya percaya. Tuhan Yesus membuktikan dirinya bangkit. 40 hari dia bolak-balik menampakkan diri kepada murid-muridnya. Baru kemudian kembali ke sorga. 40 hari. Dan menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Kata Rasul Paulus, sebagian besar mereka masih hidup. Pada waktu dia tulis 1 Korintus. Jadi silakan tanya, konfirmasi sama mereka. Karena Tuhan Yesus pernah menampakkan diri kepada sekitar 500-an orang. Dan mereka semuanya ya melihat dengan mata kepala sendiri dan sebagian besar masih hidup. Jadi bisa dikonfirmasi. Nah saudara yang saya kasih dalam, kalau Tuhan Yesus bangkit, pasti ada kehidupan sesudah mati. Tapi bukan kehidupan yang nanti kalau berbuat jahat akan berubah jadi anjing. Anjingnya terlalu jahat, gonggongnya enggak nyuntrungan, akhirnya lagi jadi anjing kebun gitu ya. Enggak, bukan begitu saudara ya. Anjing kebun jahat, gali-gali tanaman misalnya. Lalu dilahirkan jadi apa lagi? No, bukan begitu. Kita berkata yang benar ada yang sesuai dengan Alkitab. Ya, sesuai dengan Alkitab. Sesuai dengan Alkitab berkata bahwa manusia sebenarnya kita hancur karena dosa kita. Kita perlu rendah hati berkata bahwa betul Tuhan. Karena dosalah maka manusia tidak bisa pergi ke sorga. Karena dosa. Mengapa? Ini baru ada satu orang tanya saya, bagaimana penafsirannya? Saya bilang gini, semua penafsiran ayat-ayat Alkitab, ya, kalau bertentangan dengan sifat Allah, itu pasti salah. Penafsiran yang benar, kesimpulannya harus harmonis dengan sifat Allah. Harmonis. Contohnya apa? Allah yang Maha Kudus. Allah yang Maha Kudus. Ada satu orang Calvinis tanya sama Pak Soeharto, masa Tuhan tidak berdaulat, tidak berhak mencemplungkan orang ke dalam neraka tanpa sebab? Oh, saya bilang nggak bisa. Itulah karena Allah tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifatnya sendiri. Tidak melakukan itu. Nomor satu, dia Allah yang Maha Kudus. Mengapa manusia tidak bisa masuk surga dulu? Mengapa? Karena Allah Maha Kudus sedangkan manusia berdosa. Ini menyebabkan manusia tidak bisa pergi ke surga. Nah kalau tidak bisa pergi ke surga, ya udahlah saya tinggal di dunia aja. Nggak bisa. Dunia ini juga akan hancur. Lalu kemana? Maka engkau akan pergi bersama malaikat si pendosa itu. Malaikat si pendosa itu siapa? Iblis. Pergi ke situ bersama dengan dia. Nah kalau tidak mau pergi ke situ, lalu bagaimana? Dosamu harus selesai. Dosa kita harus selesai. Gimana cara dosa kita diselesaikan? Cuman ada satu cara. Dosa itu
hukumkan, baru selesai. Bukan ditimpalin pakai amal. Nah, dosa selesai kalau dosa dihukum, baru selesai. Nah, itulah sebabnya sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah janji mau kirim juru selamat, dan juru selamat itu akan dihukumkan. Sebelum juru selamatnya tiba, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik yang menggambarkannya. Ambil seekor domba, taruh di atas mezbah, dan pegang kepalanya sambil mengaku salah. Domba itu disembelih. Domba korban. Saya yang salah, dia yang jadi korban. Domba korban. Dan setelah sekian ribu tahun kemudian, Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Tuhan Yesus bilang apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Akhirnya, singkat cerita, Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Tergantung di atas kayu salib. Ada 7 perkataan Tuhan Yesus sejak tangannya dipaku sampai dia menyerahkan nyawanya. Dan yang nomor 2 terakhir dia berseru apa? Sudah selesai. Dosa seisi dunia, dari dosa Adam sampai dosa manusia yang terakhir, ditaruh ke atas dirinya, dijatuhi hukuman yang terbesar. Roma pasal 5 ayat 19 berkata, oleh perbuatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Siapa itu? Adam. Dan dilanjutkan, oleh perbuatan satu orang, semua menjadi benar. Siapa itu? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menyelesaikan dosa dunia. Atas statement dari ayat inilah kita percaya apa? Semua bayi mati pasti masuk surga. Biar bayinya Osama bin Laden, kalau mati pasti masuk surga. Ada contoh di Alkitab? Ada. Yerobeam itu orang jahat yang memimpin 10 suku Israel untuk memberontak kepada Tuhan. Tapi pada waktu bayinya meninggal, dikatakan hanya dialah ada kebaikannya di hadapan Tuhan. Keadaannya masih kecil. Dan anak Daud dengan Batsheba mati, dikatakan dia pergi ke surga. Daud bilang, akulah yang akan pergi kepadanya nanti. Dia tidak bisa datang kembali lagi kepadaku. Jadi bayi yang idiot, Down syndrome, semuanya kalau mati pasti masuk surga. Nah, yang tidak mati bayi, tumbuh jadi dewasa, harus mendengar Injil, dan kemudian menyatakan diri bertobat, dan mengaminkan semua yang dibuat oleh Yesus di atas kayu salib untuk diri saya. Mengaminkan. Berkata Tuhan Yesus, terima kasih engkau dihukumkan menggantikan saya di atas kayu salib, dan saya berjanji hidup bagi engkau. Itu. Nah, orang yang berbuat demikian, kita pasti masuk surga. Dan tiap-tiap pagi sebenarnya bangun kita hanya perlu bersyukur. Terima kasih Tuhan, satu hari lagi engkau berikan kepada saya untuk saya hidupi. Kalaupun mati, saya pasti masuk surga. Tapi kalau masih diberikan kesempatan hidup, saya mau hidup bagimu. Nah, jadi ya, Yesus Kristus sudah menggantikan saya dihukumkan di atas kayu salib. Sekarang saya menggantikan dia hidup baginya. Nah, orang yang demikian inilah baru bisa hidup saleh sebenarnya. Hidup saleh itu apa? Hidup saleh itu artinya senantiasa membawa hidup kita ini untuk menyenangkan Tuhan. Siang malam kita pikir bagaimana saya bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita bisa melakukan hal itu, kita harus tetap memandang kepada salib. Memandang kepada salib apa? Kebetulan hari ini saya pakai salib di sini. Ya. Apa beda salibnya orang Kristen yang Alkitabiah dengan yang gereja yang tidak Alkitabiah? Yang gereja tidak Alkitabiah biasanya ada patungnya, ya. Dan patungnya dicium-cium lagi gitu. Nah, kita bilang ini hanya untuk mengingatkan kita. Mengingatkan apa? Setiap kali saya memandang salib, saya ingat Tuhanku, Yesusku dihukumkan di situ menggantikan aku.
dan sekarang aku hidup menggantikannya. Jadi dia mati bagiku, aku hidup baginya. Dan dengan demikian saya ingin mengkonsentrasikan hidup saya untuk menyenangkan dia. Nah, inilah sebenarnya akan menuju kepada pembentukan karakter. Satu model kehidupan saleh, yaitu kehidupan yang senantiasa ingat. Pokoknya saya mau menyenangkan Tuhan. Saya mau orang lain menilai saya seperti Tuhan Yesus. Kan ada lagunya yang kita nyanyi apa ya? Melihat Yesus di dalam. Orang melihat kita, orang melihat seperti melihat Tuhan Yesus. Nah, itu namanya hidup saleh. Ya, hidup saleh. Jadi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah kita kembali ke ayat kita lagi. Latihan badani terbatas gunanya, sedikit gunanya, tetapi ibadah, kesalehan itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, ya, membawa kebaikan ke depan sampai bergenerasi-generasi. Membawa janji, ya, mengandung janji baik untuk hidup ini sekarang ini. Itu akan baik bagimu, baik keturunanmu, baik bagi semua orang, baik bagi generasi-generasi berikut untuk yang hidup ini. Dan katanya apa? Maupun untuk hidup yang akan datang, untuk hidup kekal, ya, untuk hidup kekal. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mana lebih penting? Mau hidup sekarang atau mau hidup kekal lebih penting? Kekal itu berapa lama? Baru tadi pagi, ya, tangan saya ini masih belum bisa angkat, ini nanti mau minta ya Pak Cisang pencet lagi soalnya. Saya bilang sama Simo, manusia ini rentan amat ya. Tadi kan bangun pagi-pagi, rentan amat sekarang. Ya, menurut yang ditulis oleh Musa, manusia hidup 70 tahun sekarang. Sebentar lagi kita 66, jadi tinggal 4 tahun. Ya kan? Hidup ini 70 tahun, ya gak? Ternyata manusia itu begitu pendek, sedikit. Ya. Anda mau hidup, Anda mau apa? Ya. Mau berkat hidup yang sekarang ini atau yang kekal? Anda tahu kekal berapa lama? Kekal berapa lama? Menurut Anda kekal berapa lama? Selama-lamanya dalam kekekalan. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada pengharapan yang lebih indah dari itu. Ya, itulah yang sebenarnya memberi penghiburan bagi semua pahlawan baptis sepanjang masa. Ketika mereka dianiaya, ketika dibakar, ketika ditenggelamkan, ketika mereka disiksa sedemikian rupa, mereka tahu hidup di muka bumi ini terbatas. Yang kita tuju, yang kita mau sebenarnya hidup yang sesudah ini. Di sana itu. Yang indah, yang sungguh ya tak dapat banding. Rasul Paulus bilang apa? Tidak ada bandingannya, tidak bisa dibandingkan. Sampai dia berkata apa? Segala penderitaan yang bisa dialami di muka bumi ini masih tidak setimpal untuk digantikan kemuliaan yang diberikan. Hebat nggak? Ya, jadi semua penderitaan yang bisa kita alami, mau dicincang, mau dibakar, mau diapa, kalau itu untuk ditukarkan kepada kemuliaan yang dijanjikan, dia bilang masih belum seimbang. Berarti betapa hebatnya itu kan. Nah, itulah yang sebenarnya Alkitab ajak kita tuju untuk supaya hidup saleh bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ada di tengah-tengah dunia yang sedemikian kacau, bergulir dengan alat telekomunikasi, dengan internet, dengan segala macam apapun hari ini bisa datang ke HP kita. Tuhan tetap mau kita bisa hidup saleh bagi Dia. Menerangi dunia ini yang gelap, menerangi sekeliling kita. Sangat sulit, betul, sangat sulit. Saya tahu itu sangat sulit.
Tapi kita tidak boleh kalah. Tentu harus sambil memandang kepada Tuhan. Sambil memandang kepadanya. Memohon kekuatan dari Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami terus. Mengingatkan dan mengingatkan. Terima kasih. Kiranya kami terbangkitkan siuman. Dan kami sadar apa yang benar, apa yang baik bagi orang, bagi semuanya, bagi kami terlebih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.